Yo, selamat datang di Willy Kazuma Education Channel. Channel yang dapat menginspirasi seluruh anak bangsa Indonesia. Dan jangan lupa subscribe channel ini jika kamu suka dengan konten seperti ini. Ya, baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita ya untuk menjawab soal-soal yang akan Bapak berikan melewat video ini, guna dipelajari ya langkah-langkahnya untuk menjawab kisi-kisi soal yang Bapak berikan, karena dapat berguna untuk menjawab soal ujian nanti ya. Jadi soal ujian nanti Bapak harapkan anak-anak semua bisa menjawab soal-soalnya dengan benar ya. Oke, kita langsung mulai saja dari yang pertama, materi pertama, yaitu menentukan nilai pecahan pada gambar. Nah, Bapak akan berikan sebuah gambar, anak-anak lihat. Di sini ada bagian yang diarsir dan ada yang tidak diarsir ya. Nah, untuk menentukan nilai pecahannya, pertama kita harus membuat tanda garis seperti ini dulu ya, seperti yang sudah kita pelajari. Bagian atas disebut pembilang, bagian bawah disebut penyebut. Oke, pembilang adalah gambar yang diarsir. Ada berapa jumlah kotak yang diarsir? Ada 3, maka jawabannya 3 untuk pembilang yang di atas. Sementara penyebut itu adalah keseluruhan dari jumlah kotaknya. Jadi semuanya ada 9, maka di bagian penyebut kita tuliskan 9, maka jawabannya 3/9 atau sama dengan ya, digaris lagi 1/3. Loh, kenapa bisa jadi 1/3 Pak? Kok bisa sama dengan 1/3? Baik, karena 3/9 itu sama-sama bisa dibagi 3. Kita menyederhanakan pecahannya, maka 3 bagi 3 sama dengan 1. Oke, bisa ya. 9 bagi 3 sama dengan 3, maka 3/9 itu sama dengan 1/3. Ada nggak bukti lain bahwa 3/9 itu sama dengan 1/3? Ada. Kita lihat yang berikutnya. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, di bagian kiri kita melihat ada 3/9 ya, sama seperti tadi ya, hanya daerahnya saja yang berbeda, tapi jumlah yang diarsir tetap sama, 3/9. Sementara kita lihat yang sebelah kanan itu ada 1/3. Kalau dilihat bagian yang diarsir itu sama besar tidak? Sama ya, sama besar, maka 3/9 itu sama dengan 1/3 ya, karena luas yang diarsir itu sama gitu. Oke, paham ya? Ini adalah dasarnya. Oke, kita lanjutkan menentukan nilai pecahan. Bapak berikan sebuah gambar, anak-anak perhatikan. Nah, di sana ada bagian yang diarsir ya, dan totalnya ada 12 ya. Nilai pecahan pada gambar di samping adalah ya, coba kita lihat dulu. Yang diarsir ada 4, totalnya ada 12, maka 4/12. Apabila anak-anak menjawab C, maka jawabannya benar ya. Nah, masih dengan gambar yang sama, namun pilihannya berbeda. Nah, pilihannya kali ini adalah penyederhanaan dari pecahan yang tadi kita dapatkan. Tadi pecahan yang kita dapatkan itu ada 4/12. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kita lihat 4 dan 12 itu sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 4, maka 4 bagi 4, 12 bagi 4 itu sama dengan 4 bagi 4 sama dengan 1, 12 bagi 4 sama dengan 3, maka jawabannya adalah 1/3 ya. Maka jawaban yang benar adalah bagian yang A. Apabila anak-anak menjawab A, maka jawabannya benar. Oke, kita langsung saja lanjut ke materi berikutnya, ada membandingkan pecahan. Nah, membandingkan pecahan ini, yang pertama Bapak berikan 2 buah pecahan ya. Ada 4/7 dan 4/14 ya. Nah, 4/7 dan 4/14 kalau diperhatikan secara angka, justru 4/14 itu lebih besar ya kan. Tapi belum tentu kalau pecahan itu seperti itu ya, karena pecahan itu tidak dilihat dari angkanya, tapi dilihat dari nilainya. Baik, kita lihat ada untuk 4/7 dan 4/14. Agar kita bisa membandingkannya, kita harus menyamakan penyebut dulu. Nah, 7 dan 14 itu adalah sebuah kelipatan ya. Habis 7 kali 1 7,
7 kali 2 itu sama dengan 14. Maka penyebutnya kita samakan dulu sama-sama 14 ya. Jadi tadi 7 kali 2 sama dengan 14, maka yang di atasnya pembilangnya 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, sementara yang sebelah kanan itu sama ya, tetap ya, 4 per 14. Nah, jadi 8 per 14 dan 4 per 14 kita lihat pembilangnya. 8 lebih besar, maka jawabannya adalah lebih besar. Oke? Baik. Atau anak-anak boleh menggunakan cara lainnya ya, ada dua alternatif. Tinggal dipilih saja mana yang lebih gampang ya. Nah, dari 4 per 7 dan 4 per 14 ini bisa dilakukan dengan cara silang juga. Jadi 4 dikali 14 itu sama dengan 56, dan 4 dikali 7 itu sama dengan 28. 56 dan 28 sudah jelas 56 lebih besar kan? Maka 4 per 7 lebih besar dari 4 per 14 ya, bisa dipahami. Oke, ini kita masuk ke soal. 2 per 3 banding 6 per 9, mana lebih besar? Baik, hasil perbandingan dari pecahan di samping adalah, kita lihat ya, kita gunakan cara gampang saja. 2 dikali 9 sama dengan 18. 6 dikali 3 sama dengan 18. Maka sama-sama 18, jawabannya adalah C, sama dengan ya. Apabila anak-anak menjawab C, maka jawabannya benar ya. Kita lanjut mengurutkan pecahan. Nah, ini ada pecahan yang berbeda-beda. Untuk mengurutkan pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya dulu ya. Itu penyebutnya ada yang 3, ada yang 6. Nah, supaya sama, kita lihat 3 dan 6 itu adalah kelipatan. 3 kali 1 itu 3, dan 3 kali 2 itu sama dengan 6. Maka kita buat penyebutnya yang paling besar adalah 6, karena kelipatannya adalah 6 ya, yang paling besar ya. Maka kita lihat 6 bagi 3 itu sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, kita lihat pecahan berikutnya. 6 bagi 6 sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Oke, bisa dipahami ya. 6 bagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Selanjutnya 6 dibagi 6 sama dengan 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. Maka kalau diurutkan, kita lihat yang di bawah 1 per 6. 1 per 6 itu 1 per 6 ya. 1 per 6 yang di bawah itu sama dengan 1 per 6 yang di atas. Yang berikutnya ya, ini dari terkecil, koma ya, 1 per 3. Kenapa 1 per 3? Karena di bawahnya itu habis 1 per 6, 2 per 6. 2 per 6 itu sama dengan 1 per 3 ya, paham ya. Kemudian selanjutnya ada 3 per 6 ya. 3 per 6 masih tetap 3 per 6. Kemudian yang terakhir itu ada 4 per 6, yang di atasnya itu sama dengan 2 per 3. Maka jawabannya 1 per 6, 1 per 3, 3 per 6, 2 per 3. Baik, kita masih mengurutkan pecahan. Bapak berikan soal. Perhatikan ya, ada 3 per 5, 2 per 5, 5 per 10, dan 1 per 10. Oke, urutkan pecahan di samping. Dari yang terkecil adalah, nah itu ada pilihannya. Oke, anak-anak boleh stop dulu videonya, di pause dulu, lalu anak-anak kerjakan. Nanti jawabannya anak-anak boleh lihat, boleh lanjutkan videonya untuk melihat jawabannya ya. Oke, jawaban yang benar adalah B, 1 per 10, 2 per 5, 5 per 10, dan 3 per 5. Kita lanjutkan penjumlahan pecahan. Untuk menjumlahkan pecahan, syaratnya adalah penyebutnya harus sama. Kita lihat penyebutnya sudah sama-sama 5. Maka 3 tinggal kita tambahkan pembilangnya saya, 3 tambah 2 sama dengan 5 per 5 ya. Oke, ini soal Bapak berikan. Hasil dari penjumlahan pecahan di samping adalah 2 per 8 tambah 5 per 8. Pecahannya penyebutnya sudah sama? Sudah, sama-sama 8.
tinggal tambahkan 2 tambah 5. 2 tambah 5 sama dengan 7/8, maka yang benar adalah C. Ya, apabila anak-anak menjawab dengan benar, maka C jawabannya. Ya, upayakan anak-anak apabila ada soal seperti ini di pause dulu, dikerjakan dulu, nanti kita cek jawabannya dan dilanjutkan videonya ya. Oke. Menentukan waktu berlangsungnya suatu kegiatan. Nah, soal pertama ada Budi masuk kelas pukul 7.30 pagi. Kelas selesai pukul 10 pagi. Berapa lama Budi berada di dalam kelas? Kita lihat ya. Yang pertama, untuk menghitungnya kita harus mengurangkan waktu berakhirnya dengan waktu mulainya. Mulainya 7.30, berakhirnya 10, maka 10 dikurang 7.30 ya. Kemudian anak-anak harus membagi 2 kolom ya. Kolom di antara titik ya. Nah, kolom sebelah kanan itu merupakan kolom menit, sementara kolom sebelah kiri merupakan kolom jam. Ya, kita kurangkan satu persatu dari kolom menit dulu. 0 dikurang 30 itu tidak bisa ya, karena syarat untuk mengurangkan bilangan caca itu yang di atas harus lebih besar, sementara di sini 0 itu lebih kecil, maka tidak bisa. Kalau tidak bisa, caranya adalah meminjam dari kolom jam. Nah, di kolom jam itu ada 10 ya. 10 kalau dikurang 1 jam tinggal pukul 9 ya kan. Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka 1 jam yang dipinjam kalau apabila pindah ke kolom menit menjadi 60 ya, karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka 60 dikurang 30 sama dengan 30. Dan yang di kolom jam pukul 9 kurang pukul 7 sama dengan pukul 2. Maka jadi Budi berada di dalam kelas selama 2 jam 30 menit. Apabila anak-anak menjawab benar, maka jawabannya adalah 2 jam 30 menit. Oke, lanjut. Masih menentukan waktu berlangsungnya suatu kegiatan. Arman mulai mengerjakan PR pukul 1 siang. Ia selesai pukul 3 siang. Berapa lama Arman mengerjakan PR? Langsung saja, seperti yang sudah dikatakan tadi, waktu berakhir dikulang waktu mulai ya. Mulainya pukul 1, berakhirnya pukul 3, maka pukul 3 dikurang pukul 1. Oke. Dan harus dipisahkan dulu kolomnya, jangan lupa. Kolom menit dikurang kolom menit, kolom jam dikurang kolom jam. Kolom menit itu ada 0 dikurang 0. Nah, sama-sama 0, maka 0 jawabannya. Kemudian pukul 3 dikurang pukul 1 sama dengan pukul 2. Maka jadi Arman mengerjakan PR selama 2 jam ya. Bisa dipahami ya, kalau yang di atas lebih kecil pinjam 1 jam. Kalau sama ya jadi 0. Kalau yang di atas lebih besar ya kurangkan langsung saja. Oke. Lanjut. Baik. Budi lahir tahun 2007. Saat ini sudah tahun 2021. Berapa usia Budi saat ini? Ya, sekarang kan sudah tahun 2021. Sementara dia lahir tahun 2007. Berarti usianya berapa? Baik. Seperti yang sudah kita katakan tadi, waktu berakhir dikurang waktu mulai ya. Langsung saja waktu mulainya 2007, waktu berakhirnya 2021. Maka 2021 dikurang 2007 ya. Karena depannya sama-sama 2000, maka 20 dan 20-nya dicoret saja biar mempermudah, karena itu sama dengan 0 ya. Jadi kita tinggal kurangkan 21 dan 7 saja ya. 21 dikurang 7 sama dengan 14 ya. Maka jadi usia Budi saat ini adalah 14 tahun ya. Kalau jawab benar maka benar ya. Oke, baik, lanjut. Roni bekerja di Irian Supermarket sejak awal bulan April. Ingat, awal bulan April. Ia berhenti bekerja dari Irian Supermarket pada akhir September. Berapa lama Roni bekerja di Irian Supermarket? Kalau katanya bulan Aprilnya awal, berarti genap 1 bulan itu terhitung dari bulan April ya. Maka dari April sampai September kita hitungnya habis mulai dari April ya.
April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, totalnya berapa bulan? Ada 6 bulan ya. Maka jadi Roni bekerja di Irian Supermarket selama 6 bulan. Nah, kalau anak-anak menjawab dengan benar, maka di checklist ya. Oke, baik. Lanjut saja. Menentukan luas persegi satuan. Perhatikan. Nah, ini ada gambar ya, ada kotak-kotak ya. Nah, syaratnya atau caranya, kalau dia persegi itu terhitung 1. Sementara kalau dia segitiga terhitung setengah. Maka setengah tambah setengah sama dengan 1 ya. Jadi kalau dia yang segitiga harus 2 baru dia terhitung 1. Oke, kita langsung saja ya. Perhatikan caranya. Luas area yang diarsir adalah titik-titik persegi satuan. Ayo kita hitung jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ya. Yang persegi sudah habis, sekarang yang segitiga harus 2 terhitung 1. Maka 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 dan 41. Maka luas area yang diarsir adalah 41 persegi satuan ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, di sini ada gambar ya, anak-anak perhatikan ya, silakan dijawab dulu ya. Luas area yang diarsir adalah titik-titik persegi satuan. Anak-anak boleh pause videonya lalu dijawab, nanti setelah itu diputar kembali. Maka jawabannya adalah 40 persegi satuan ya. Oke, lanjut. Kita lanjutkan ya. Simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi 2 bagian yang sama besar. Simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bidang datar di mana putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar, namun bukan kembali ke posisi awal. Sementara sumbu simetri adalah garis yang membagi suatu bidang datar menjadi 2 bagian yang sama besar ya. Nah, kita lihat nih, ada contohnya ya. Bapak berikan tabel ya, ini dihafal anak-anak karena ini sudah pas ya, sudah dihitung dan tidak meleset lagi ya. Di situ ada persegi, simetri lipatnya 4, simetri putarnya 4, sumbu simetrinya 4, dan seterusnya. Anak-anak boleh baca sendiri ya. Di catatan juga sudah ada Bapak berikan ya, tapi apabila anak-anak mau melihat videonya silahkan di pause ya, dibaca-baca dulu supaya diingat ya. Oke, lanjut. Mengenal sudut. Nah, sudut adalah 2 buah garis yang saling berpotongan hingga membentuk suatu titik bernama titik sudut. Kita lihat ada 1 garis, 2 garis saling berpotongan dan membentuk 1 titik, namanya titik sudut ya. Nah, nama sudutnya adalah sudut AOB ya. Nah, anak-anak boleh lihat macam-macam sudut. Nah, ini namanya sudut apa? Namanya sudut lancip ya, karena dia di bawah 90 derajat. Yang selanjutnya ada sudut, ini namanya sudut siku-siku karena dia jumlahnya besarnya adalah 90 derajat. Sementara yang ini namanya sudut tumpul ya. Nah, sudut tumpul itu berkisar antara di atas 90 derajat sampai di bawah 180 derajat. Oke. Nah, baik. Tentukan jenis sudut di bawah. Ini latihannya. Oke, silakan anak-anak jawab dulu di pause ya. Di pause dulu, dijawab. Nah, kemudian di play lagi. Maka jawabannya adalah sudut lancip.
Lanjut, ini sudut apa? Ini adalah sudut siku-siku. Yang ini adalah sudut tumpul. Selanjutnya ini namanya sudut tumpul juga. Dan yang terakhir ini namanya ini adalah sudut lancip. Kalau jawab benar, maka jawabannya benar ya. Lanjut. Mengukur sudut. Nah, ini mengukur sudut bagaimana caranya? Ya, di situ ada sebuah sudut. Caranya kita harus menggunakan yang namanya busur sudut ya. Nah, busur sudut itu kita letakkan seperti ini. Jadi, titik sudutnya harus berada di antara perpotongan garis yang ada di busur. Kemudian garis pertama kita letakkan di garis 0. Kemudian garis berikutnya kita lihat ya, menunjukkan besarnya berapa. Maka kita lihat juga yang berikutnya masih sama ya, seperti ini ya caranya. Dan yang ini caranya seperti ini ya. Nah, dari sini kita bisa lihat sudut pertama itu besarnya adalah 40 derajat. Sudut yang kedua itu besarnya 90 derajat, dan sudut yang ketiga itu besarnya adalah 130 derajat. Ya, kalau jawab benar maka jawabannya benar. Oke. Baik. Yang berikutnya menggambar sudut yang terakhir ya. Coba anak-anak perhatikan, misalnya membuat sudut 50 derajat. Bagaimana caranya? Pertama, tentukan titik, sebuah titik. Ini namanya titik sudut. Kemudian taruhlah busur di atas titik tersebut, tepat di garis perpotongannya. Kemudian lukislah titik di garis 0 dan juga di garis 50. Setelah itu kamu garis saja antara titik ke titik. Maka ini namanya adalah sudut 50 derajat. Oke. Ya, sifat-sifat bangun datar selanjutnya. Jadi sifat-sifat bangun datar itu dapat diketahui dari ciri-ciri bangun datar itu sendiri. Ciri-ciri bangun datar itu misalnya apa? Misalnya sisi, memiliki sisi ya. Kemudian memiliki sudut dan memiliki titik sudut. Baik, kita lanjutkan, kita perhatikan. Aku memiliki 3 buah sisi dan 3 buah sudut. Aku adalah, nah, bangun apa itu yang ada 3 buah sisi dan 3 buah sudut? Ya, kalau jawabnya adalah C, maka jawabannya benar. Oke, selanjutnya. Aku memiliki 4 buah sisi yang sama besar loh ya, 4 buah sisi sama besar, dan 4 buah sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Aku adalah, nah ini namanya apa nih? Bangun datar apa yang memiliki ciri-ciri seperti ini? Nah, jawabannya adalah A. Ya, benar ya. Yang menjawab persegi, maka jawabannya benar. Selanjutnya, aku memiliki 4 buah sisi. 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar. Aku juga memiliki 4 buah sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Aku adalah, ya baik, jawabannya adalah B ya. Bagi yang menjawab B, persegi panjang, maka jawabannya benar. Oke, sekian pembahasan kita. Gimana? Apakah kalian suka? Jangan lupa ya, ikuti juga akun Instagram aku @willikazuart.